Dimana kita tahu bahwa ya limbah kelapa sawit itu merupakan komoditas yang memang luar biasa terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan untuk sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya seperti biasa ya, Syahreja Fajar Firdaus. Dan syukur alhamdulillahnya kita sekarang di sini di Puslitbang Hasil Hutan mau membicarakan terkait dengan proyek ruang display yang sudah sebelumnya kita bahas ya. Dan alhamdulillahnya kami di sini diberikan kesempatan juga oleh Bapak Mori selaku dengan pejabat pada waktu itu Kasub bagian kerjasama ya Pak Mori ya. Betul. Gitu. Sebagai yang memprakarsai proyek dari si ruang display sawit ini gitu. Nah, oke, mungkin langsung aja ya kita coba kupas tuntas nih terkait dengan proyek ruang display yang sudah kita lakukan. Memang pada waktu 2019 itu apa sih yang mengawali sehingga Puslitbang Hasil Hutan ini tercetus ide untuk membuat proyek ruang display sawit? Pak Betul. Mori? Monggo. Jadi awalnya itu memang kita mendapatkan hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau disingkatnya BPDPKS, di mana kita ditunjuk sebagai pelaksana untuk pemanfaatan limbah kelapa sawit. Dimana kita tahu bahwa ya limbah kelapa sawit itu merupakan komoditas yang memang luar biasa terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan untuk sebagian orang gitu. Jadi sampah aja gitu ya? Betul, itu memang jadi sampah aja yang memang memerlukan biaya untuk membuang sampah limbah itu. Cost-nya luar biasa besar ya bagi perkebunan kelapa sawit, di mana saat dia akan replanting ataupun penanaman kembali gitu. Nah, kebetulan kita punya teknologi lah gitu, teknologi untuk pengolahan limbah batang kelapa sawit ini yang akhirnya kita bisa memanfaatkan limbah itu menjadi produk-produk perkayuan. Bagaimana solusi untuk mempromosikan ini, mempromosikan daripada produk-produk tersebut. Maka tercetuslah ide ruang display produk-produk kelapa sawit ini gitu. Dari situlah kami berpikir semacam mitra atau rekanan untuk menuangkan ide-ide kami ataupun gagasan-gagasan kami agar lebih menarik, karena memang kami keterbatasan secara teknis. Kami hanya tahunya mengolah limbah, tapi untuk sebagai arsitek, untuk sebagai enak dipandang mata sebagai promosi, ya itu kami perlu mitra. Akhirnya menemukanlah Triasteri. Gitu kan. Syukur alhamdulillah memang pada waktu tahun 2018 ya kita ketemu 2018 mengawali itu. Saya dipanggil gitu ya oleh Pak Mori ke Puslitbang Hasil Hutan ini di Kota Bogor untuk mengerjakan proyek ruang display kelapa sawit. Betul. Memang awalnya saya pun juga terbilang bingung karena kenapa? Dari material yang masih terbilang langka gitu untuk diolah, apalagi secara karakternya si kayu kelapa sawit ini dia mirip-mirip kayu kelapa ya. Dan bahkan lebih sulit menurut saya dibandingkan kayu kelapa. Soalnya dia itu punya karakter yang ada kadar glukosanya, bukan Pak Mori? Kadar glukosanya itu, dan pada waktu kita memotong kayu kelapa sawit dengan mata potong ternyata dia bisa jadi menjadi harusnya menggunakan mata potong yang mata untuk
ngebelah. Iya. Karena beda ya mata pisau untuk ngebelah dan memotong gitu. Karena dia untuk uratnya itu tidak beraturan. Di dalamnya itu seperti banyak duri yang tergabung menjadi satu. Dan yang nggak beraturan akhirnya uratnya ya. Kadang kita memotong malah jadi ngebelah. Dan itu glukosa yang mencair itu bisa membengkokkan mata pisau bahkan. Itulah uniknya kesulitan mengelola kelapa sawit itu, limbah itu. Nah, cuman yang saya sempat bertanya-tanya itu pada waktu saya kesini itu udah sempet jadi produk parket. Betul. Nah itu gimana tuh awal mulanya bisa sampai udah jadi parket? Itu kita juga ada kerjasama dengan PT Dharma Satya Nusantara yang bergerak di salah satu produknya itu parket ya, parket. Nah, kita mencoba apakah limbah batang kelapa sawit ini bisa tidak dengan karakteristik yang uniknya yang tadi Kang Reja sebutkan, susah dalam pengolahannya, apakah bisa kita bikin parket yang sebagus mungkin, seartistik mungkin lah gitu. Waktu awal mula pembuatan ruang display ini, ya salah satu produk yang sudah kita siapkan itu adalah parket dari limbah batang kelapa sawit itu, Kang, gitu kan, seperti itu. Iya, jadi kami pun juga alhamdulillah ya Triasteri sempat mencoba gitu, mencoba sedikit dari sekian banyak parket yang terdapat di Puslitbang hasil hutan ini untuk melakukan proses akhirnya. Karena pada waktu itu memang stok yang kita dapatkan alhamdulillah saya jadi bersyukur juga ada yang belum di finish. Betul. Ya. Betul. Jadi kami Triasteri di sini pun juga sempat melakukan finishing khusus untuk parket lantai tersebut. Betul. Kita menggunakan PU top coat pada waktu itu. Jadi kita poles ulang menggunakan PU. Bayangkan dari sebuah kayu yang kalau kita patahin itu bukannya patah, dia kayak hancur gitu ya. Remuk, redam. Jadi remuk ya. Tapi nanti bisa menghasilkan ruangan seperti desain yang sudah ditunjukkan. Dan ya menurut saya sih ini ya opini pribadi saya ya, ini kalau istilahnya saya punya rumah seperti ini, ruang display saya bakalan betah gitu. Iya, betul. Dari situlah kembali lagi ke pemilihan dari awal kita memilih yang baik, memilih yang terbaik gitu kan, akhirnya menemukan Triasteri itu ya itu tadi kita alhamdulillah gitu ya, Triasteri bisa menuangkan ide-ide kita gitu kan, kita sharing bagaimana bentuknya, bagaimana konsepnya. Nah, orang di dunia pun tidak akan menyangka bahwa ini dihasilkan dari limbah batang kelapa sawit, dan itu menjadi salah satu kebanggaan bahwa kita bisa mematahkan limbah itu. Limbah itu bukan hanya dibuang, tapi dengan adanya ruang display ini bisa melihat bagaimana limbah itu bisa dimanfaatkan jadi sebuah karya. Jadi sebuah karya, betul itu kan. Sebetulnya ya tanpa Triasteri juga kita tidak bisa apa-apa gitu kan. Kita tidak bisa menuangkan gitu kan, tidak bisa menuangkan ide-ide, ya menjabarkan ide-ide kita bagaimana, bingung awalnya gitu. Mau dibagaimanakan ini produk-produk kelapa sawit yang sudah kita buat seperti itu. Gitu. Nah, terakhir Kang, betul ya, testimoninya. Iya. Monggo untuk kami ini Triasteri Interior. Project yang dilakukan bareng dengan Triasteri, saya memberikan apresiat yang luar biasa. Benar-benar kami merasa puas dengan apa yang dihasilkan, dengan apa yang dikerjakan, konsisten, tepat waktu, dan mempunyai komitmen tinggi lah dalam pekerjaan. Jangan salah pilih lah kalau untuk urusan interior, eksterior, penataan ruangan, silahkan jangan ragu lagi. Mungkin nanti ada di kontaknya lah gitu kan. Triasteri memang juara lah gitu kan. Seperti itu mungkin testimoni. Oke, itu kesimpulannya dari Pak Mori. Alhamdulillah positif ya, dan pastinya ditunggu proyek berikutnya Kang. Siap. Ya gitu aja dari saya untuk wawancara ini terkait dengan proyek ruang display kelapa sawit. Saya undur diri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.